Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Ratnawati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan kebutuhan material yang mencakup 6 hal. Yang pertama adalah perencanaan biaya overhead pabrik, yang kedua ada pembebanan biaya overhead pabrik, yang ketiga ada public clean cost yang memiliki dua metode. Yang pertama ada metode secara langsung dan ada metode secara bertahap. Lalu selanjutnya ada perhitungan BOP atas dasar tarif. Selanjutnya juga ada harga pokok produksi atau produk costing, dan yang terakhir ada proyeksi laporan laba rugi. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan biaya overhead pabrik. Pengertian dari perencanaan biaya overhead pabrik ini sendiri adalah suatu rencana atau perencanaan biaya tenaga kerja tidak langsung maupun biaya overhead pabrik dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, perencanaan ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada rencana jenis-jenis biaya overhead pabrik, yang kedua ada jumlah biaya overhead pabrik, dan yang terakhir ada waktu pembebanan biaya overhead pabrik sesuai dengan masing-masing departemen di mana biaya overhead pabrik tersebut terjadi. Biasanya seorang manajemen keuangan dibantu dengan akuntan keuangan yang tugasnya bertanggung jawab penuh dalam menyusun dan merancang anggaran perusahaan. Nah, selanjutnya ada 3 jenis biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan penolong, yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, contohnya seperti mandor dan supervisor. Dan yang terakhir ada biaya premi asuransi, biaya kesehatan jiwa, ada biaya pemeliharaan, dan yang terakhir juga ada biaya penyusutan. Selanjutnya saya juga akan menyebutkan mengenai manfaat dari adanya BOP. Yang pertama, kita dapat mengetahui biaya agar lebih efisien. Yang kedua, mengetahui harga pokok produksi secara tepat. Dan yang terakhir, kita dapat mengawasi BOP dan mengendalikan BOP tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar tarif. Tarif yang dibebankan di awal atau di muka guna membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang diproduksi. Nah, pembebanan dasar ini dapat ditentukan melalui jenis-jenis yang ingin saya sebutkan. Yang pertama, melalui jumlah satuan produk, yang kedua, biaya bahan baku, yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung, yang keempat, jam tenaga kerja langsung, dan yang terakhir ada jam mesin. Selanjutnya saya akan membahas mengenai public clean cost. Public clean cost adalah metode atau cara mengalokasikan biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik bagian jasa dialokasikan secara langsung ke bagian produksi, sesuai dengan proporsi pemakaian jasanya. Dalam public clean cost ini memiliki 2 metode. Yang pertama, metode secara langsung, yang kedua ada metode secara bertahap. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dalam public clean cost ini memiliki 2 metode. Yang pertama ada metode secara langsung dan ada metode secara bertahap. Pertama-tama saya akan menjelaskan metode secara langsung dulu. Metode secara langsung ini di mana BOP bagian jasa dialokasikan secara langsung ke tiap-tiap departemen produksi yang menanganinya. Digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dapat dinikmati oleh departemen produksi saja, dan juga tidak ada departemen jasa lain yang dapat menggunakannya. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai metode secara bertahap. Dalam metode secara bertahap ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa tidak hanya dapat digunakan oleh departemen produksi saja. Jadi di sini departemen jasa lainnya pun dapat menggunakan dan memanfaatkannya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari metode alokasi secara langsung. Saya mengambil contoh dari PT Intermiten mengolah produknya melalui 2 departemen. Yang pertama melalui proses 1 dan proses 2. Ditunjang oleh 2 departemen jasa, yaitu departemen jasa listrik dengan variabel X dan departemen jasa mesin dengan variabel Y. Seluruh tenaga kelistrikan dan pemeliharaan mesin digunakan seluruhnya oleh departemen produksi dengan proporsi. Yang pertama, departemen produksi memiliki dari proses 1 sampai proses 3. Departemen jasa X memiliki proses 1 dengan angka 40%. Departemen jasa Y memiliki proses 1 dengan angka 20%. Selanjutnya di proses 2 departemen jasa ada 45%. Departemen jasa Y memiliki proses 2 dengan angka 30%. Dan yang terakhir di departemen jasa X memiliki proses 3 dengan angka 45%. Dan juga di departemen jasa Y memiliki proses 3 dengan angka 40%.
Perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen adalah Departemen Produksi ada proses 1 hingga proses 3. Proses 1 jumlah BOP-nya sekitar 160 juta. Proses 2 jumlah BOP-nya 200 juta. Proses 3 jumlah BOP-nya 140 juta. Dan jasa Y 20 juta dan juga yang terakhir maksud saya jasa X 20 juta dan jasa Y 80 juta. Perintahnya tentukan BOP dianggarkan setelah alokasi dengan menggunakan metode alokasi secara langsung. Selanjutnya berikut ini adalah jawaban mengenai perintah yang tadi. BOP dianggarkan masing-masing departemen adalah yang pertama, jasa X. BOP Departemen Jasa X sebesar 20 juta rupiah. Seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Yang pertama, ada dari Departemen Proses 1 hingga Proses 3. Yang pertama, Departemen Proses 1, 20 juta rupiah dikalikan 40%, sama dengan 8 juta. Lalu yang kedua, Departemen Proses 2, 20 juta rupiah dikalikan 45%, hasilnya 9 juta rupiah. Dan yang terakhir, Departemen Proses 3, ini adalah 20 juta dikalikan 45%, hasilnya 9 juta. Jika ditotal seluruhnya dari mulai Departemen Proses 1 hingga Proses 3 seluruhnya adalah 26 juta rupiah. Lalu lanjut ke jasa Y. BOP Departemen Jasa Y sebanyak 80 juta. Seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Sama seperti jawaban di jasa X. Ini juga di jasa Y, departemen prosesnya dari proses 1 hingga proses 3. Yang pertama, Departemen Proses 1, 80 juta rupiah dikalikan 20%, hasilnya 16 juta. Lalu di Departemen Proses 2, 80 juta rupiah dikalikan 30%, hasilnya 24 juta rupiah. Dan yang terakhir, Departemen Proses 3, 80 juta rupiah dikalikan 40%, hasilnya adalah 32 juta rupiah. Jadi, jika ditotal dari mulai Departemen Proses 1 hingga Proses 3, hasilnya adalah 72 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus penghitungan tarif BOP. Rumusnya adalah persentase biaya overhead pabrik dari bahan baku yang dipakai sama dengan taksiran biaya overhead dibagi taksiran biaya bahan baku yang terpakai dikalikan 100%. Lalu, contoh perhitungan biaya bahan bakunya adalah taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah misalnya di sini 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada taksiran biaya bahan baku selama 1 tahun anggaran. Di sini ada saya beri contoh 4 juta rupiah. Maka tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta didapat dari anggaran BOP selama 1 tahun dibagi dengan taksiran biaya bahan baku selama 1 tahun anggaran, yaitu 4 juta, dikalikan 100% yang didapat tadi dari rumus tadi juga. Sama dengan hasilnya adalah 50% dari biaya bahan baku yang dipakai. 50% itu dapat dari biaya bahan baku yang dipakai. Misalkan suatu perusahaan menggunakan bahan bakunya adalah 20.000. Nah, maka bahan baku 20.000 ini dikalikan 50%. 50% ini dari sini. Sama dengan 10.000 rupiah. Lalu, pembebanan biaya overhead pabriknya adalah sebesar 10.000. 10.000 didapat dari sini juga. Untuk materi selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai harga pokok produksi atau produk costing. Pengertian dari harga pokok produksi sendiri adalah semua biaya, baik biaya secara langsung maupun biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk proses produksi agar barang tersebut dapat terjual. Nah, di sini perusahaan sangat penting atau harus mencatat harga pokok suatu barang guna laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proyeksi laporan laba rugi. Laba rugi adalah kinerja keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi ini mencakup 3 area, yaitu yang pertama ada penjualan, yang kedua ada harga pokok produksi, dan yang terakhir ada biaya. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.